Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsa. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang telah Allah berikan. Kita wajib mensyukurinya. Sekarang, ayo kita cari lebih jauh tentang keberagaman itu. Baca dan perhatikan cerita Festival Budaya Nusantara pada halaman 2 dan halaman 3. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Mereka memulai kunjungannya pada gerai Sumatera Barat. Ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Tari ini diperagakan oleh penari wanita untuk berbagai acara, seperti pernikahan dan pesta. Di dalam gerai juga dipamerkan miniatur jam gadang, jam yang aslinya berasal dari Bukit Tinggi. Terakhir, mereka mencicipi makanan khas Sumatera Barat, yaitu rendang. Rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan serta memiliki cita rasa yang khas dan pedas. Pada gerai Sulawesi Selatan, Jono dan Tigor mencoba untuk lebih mengenal budaya Sulawesi Selatan. Di sana, mereka mengenal bahasa Bugis yang merupakan salah satu bahasa daerah Sulawesi Selatan. Mereka melihat badik yang merupakan senjata tradisional Bugis. Lalu, mereka melihat baju bodo, baju tradisional dari daerah tersebut. Mereka tidak lupa mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu coto Makassar. Makanan ini dibuat dari organ dalam sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Sementara itu, Salman, Ika, dan Susan melihat kesenian reog Ponorogo di Gerai Jawa Timur. Reog adalah kesenian budaya berupa topeng berbentuk kepala singa yang biasa dikenal dengan nama singa barong. Rekaman karapan sapi yang ditampilkan di gerai ini. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura. Tak ketinggalan mereka bertiga juga mencicipi rujak cingur, makanan khas dari Surabaya. Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka melanjutkan kunjungan ke gerai-gerai yang lain. Setelah selesai berkeliling, Salman dan teman-teman menyadari betapa keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mereka semakin bangga menjadi anak Indonesia. Keberagaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan jaga. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa kegiatan yang dilakukan Salman dan keempat temannya di hari Sabtu? Kegiatan yang dilakukan Salman dan keempat temannya di hari Sabtu adalah berkunjung ke Festival Nusantara. Apa saja yang dipertunjukkan pada kegiatan Festival Budaya Nusantara? Yang dipertunjukkan pada kegiatan Festival Budaya Nusantara adalah tarian, makanan, pakaian adat, senjata tradisional. Bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap perbedaan?
Sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap perbedaan adalah kita harus saling menghargai agar terciptanya kerukunan antar suku, budaya, maupun agama. Sekarang mari kita bahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap cerita atau wacana memiliki gagasan pokok atau kalimat utama dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau cerita. Gagasan pokok terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau juga di tengah-tengah paragraf. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah pengembangan dari gagasan pokok. Bacalah kembali cerita Festival Budaya Nusantara dalam bukumu halaman 4. Mari kita isi kalimat utama di bawah ini pada halaman 5. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah pada gerai Sulawesi Selatan, Jono dan Tigor mencoba untuk mengenal budaya Sulawesi Selatan. Dalam cerita suku Sunda terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kalian baca cerita pada halaman 26 sampai halaman 27. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di bawah ini merupakan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di bagian barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga adalah nama Sunda digunakan oleh Raja Punawarman untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanegara yang didirikannya. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda berarti bersih, suci, tak ternoda atau tercela. Bahasa Sunda adalah bahasa sehari-hari yang dipakai oleh suku Sunda dalam berinteraksi. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda. Selanjutnya, silakan kalian isi kotak pada paragraf 1 dan paragraf kedua pada halaman 27 dan halaman 28. Ayo mengenal informasi. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat musik. Berikut adalah alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Sasando adalah alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Kendang tifa berasal dari daerah Papua. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Seruling berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Setiap alat musik memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda dalam memainkannya. Misalnya, angklung.
Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Sasando. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Mengenal informasi tentang sumber bunyi. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Allah menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera pendengar ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari lebih lanjut tentang hal tersebut. Mengenal informasi tentang sumber bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kesimpulan, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai.